kita harus mendapatkannya dengan cara yang halal dan kita pakai untuk sesuatu yang halal. Itulah prinsip dari halal bihalal. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Nah, kita ini lagi mengadakan halal bihalal. Ya. Dalam halal bihalal ini, nah, pertama kita harus silatul jasad, offline, ketemu, ngaliun, ngumpul bareng. Kalau online kan sudah kita kirim TikTok, kita kirim gambar-gambar Wilujeng Hubungan Siang, selamat Hari Raya Idul Fitri, kita sudah kirim. Nah, silatul jasad itu kita sekarang bertemu. Dalam silatul jasad ini kita ketemu, musafaah salaman. Dengan salaman ini yang simultilah. Karena di hati itu insya Allah akan bilang dengan salaman. Pernah kan kita terjadi, kita ngomong sama temennya, coba itu bos itu gara-gara beda pilihan kami bisa salaman dalam paham. Nah kan itu salaman itu insya Allah membantu menyelesaikan hal-hal yang tadinya mengganjal di dalam hati. Nah, salaman itu ya supaya dapat keberkahan. Nanti yang menyodorkan tangan duluan dapat angka 90%. Ini telepon dan silakan ya. Nanti yang ngasong nunggu disalami dapatnya 10%. Nah, itu seneng duluan. Alhamdulillah saya ini tadi 90%. Nah, itu ya. Harus bertabasum dengan tersenyum. Jadi salaman ini balik lagi, jangan cemburu. Nah ini selalu jelas. Yang kedua harus ada silatul afkar, pemikiran yang sama. Jadi jangan sampai begini diucap oleh Pak Maman Sulaiman di acara halal bihalal MPC Kecamatan itu. Pikiran kita bukan di halal bihalal. Anak sing dikiri pari, anak sing dikiri galau, anak sing bener-bener gara-gara beli kebutuhan bansos banget itu. Pikiran kita harus sama. Jangan sampai jasad kita di masjid, tapi hati kita enggak di masjid. Itu sering terjadi. Allahu Akbar. Itu rokat ketiga udah nyampe panjalin, dapat ada tulisan bro. Pikiran macam-macam. Perang bro. Lalu sering kita mah. Allahu Akbar. Pikiran rumah ingat mau berarti pendidik begini. Kalau sholat udah. Jangan betul konon jadi bantah kan itu. Ketika sholat semuanya terbuka. Jadi pada ingat. Allahu Akbar. Dan sampai tidak ada di rumah. Lapak Anda. Kenapa? Karena nama jenab bisa Junaidin kan itu ya. Tapi istri itu. Bapak Ibu semuanya, saya pesan HP jangan terkunci. Jadi saya ingat teman saya kata orang cedera. Untung HP-nya nggak dikunci dari sana, jadi bisa dihubungi keluarganya. Coba, masa Pak Kiai HP dikunci? Kayak dia udah nanya apa coba? Ini kalau jatuh di bak gimana? Coba mau cari pengambulan, mau cari pelaku kan susah. Gara-gara di sana kemudian dari tim aku makeup, jaga gue saktiman ini HP belum terbuka. Kata ojek kalau bersih ngapain bersih? Kan itu. Ya, nih silatul akal pikiran kita harus sama. Ya, mikulik pajin dari segala penjuru lingkup diundang di sini, pikiran kita sama halal bihalal. Itu. Dalam hal juga harus ada silatul hati yang tersambung. Nih, hadirin anak Allah, ini ada hubungan ruh yang terhubung dengan ruh yang sudah lama meninggalkan alam dunia. Ini para santri, para ahli pesantren harusnya sampean
gurunya, kalau tidak pernah mimpi bertemu dengan kiainya. Kenapa? Tadi kan silatul jasad, ketemu orang-orang, ketemu gambar-gambar, silatul akal masuk dalam pikiran, dan biasanya yang termimpikan oleh kita itu yang kita pikirkan tadi. Saya pernah dulu tahun 80 berapa ketika jembatan di Cisamping itu direhab, direnovasi. Zaman dulu ada informasi bahwa bikin jembatan biar hebat itu harus tumbalnya kepala manusia. Ternyata saya cari literatur itu bukan begitu. Dulu ketika bekerja Rodi orang Indonesia diwancen diomong oleh mandor para penir para pelatih itu, pakai ini, saya pakai otak dia, pakai ini, pakai ini. Soalnya harus pakai daskom, kulit lemak. Nah saya itu termakan oleh orang yang berkata gara-gara salah paham. Selama jembatan itu direhab, saya tidak berani keluar rumah. Dan setiap minggu saya tidak pernah tenang, terpikir, takut diculik, dan tiap mimpinya dikejar culik. Nah ini biasanya kita itu mimpi dari apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah dari apa yang kita lihat. Makanya beda mimpinya orang yang sering melihat musafir, beda mimpinya orang yang sering lihat berjanji, beda mimpinya dengan orang yang sering lihat proposal. Itu beda bagaimana mimpinya. Aduh, kurang dengar yang lomboy. Mimpinya begitu. Terus ini, jadi hal itu harus ada selalu jasa. Kita ketemu di online, kemudian nanti selalu kan biasa. Kemudian selalu ruhnya tersambung. Nih tadi saya menyampaikan ada orang yang tersambung dan ruh orang sudah wafat. Itu suatu ketika ya, Imam Sibli itu berkunjung kepada sahabatnya Imam Ibnu Mujahid. Assalamualaikum. Imam Mujahid itu buka HP dulu. Yang datang siapa? Calon bupati bukan. Nah, ternyata yang datang itu adalah temannya Imam Sibli. Begitu dibuka walaupun salah, kira turun dan kecil keningnya. Kaget Imam Sibli itu. Ngapain Ibnu Mujahid? Biasanya kamu nggak kayak begini. Nah, ceritalah Imam Ibnu Mujahid. Saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi, dan saya menyaksikan Kanjeng Nabi memeluk engkau, dan Kanjeng Nabi mencium kening kiri. Saya tanya kepada Kanjeng Nabi, mana apa yang dilakukan ya Rasul sebegitu memuliakannya kepada Sibli temanku? Kanjeng Nabi bilang, Sibli itu setiap sholat selalu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sibli, benar kamu suka baca itu? Iya, saya suka baca itu. Nah, setelah itu Imam Ibnu Mujahid membacanya. Jadi begini, kita mungkin yang levelnya surat mungkin kayaknya jauh lah bisa bertemu bermimpi dengan Kanjeng Nabi. Setidaknya kita punya harapan. Kita akan terimpikan oleh orang-orang soleh yang bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Siapa itu orang soleh? Ya ini para basis ilmu. Hadrohi basin, hadrohi bahasan, hadrohi bahasu, hadrohi balisom, hadrohi baholim. Saya yakin kuliahnya akan memimpikan kita saat mereka ya
berkumpul dengan orang-orang soleh, dan saya yakin di dalamnya ada semua. Ini contoh. Mungkin Mas ini nggak bisa bikin saya. Sering Kang Maman mungkin bisa. Sering Pak. Nah, Kang Maman mungkin bikin saya. Karena sering ketemu saya. Bunyi kita ketemu di rumah. Kita anaknya kono. Itu artinya kita punya kesempatan termimpikan oleh orang-orang soleh, termimpikan oleh para kiai di halakoh di masjid yang sekarang dihadir. Makanya kan itu wakil-wakil saya di zaman turun anak Muhammadiyah pun anak ulama. Kelak orang akan menjauh dari ulama. Wis sekolah peduli di omongan ulama. Wis sekolah peduli di nasihat ulama. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Kan Nabi sudah bilang, man jalasa ulama fi dunya, maka nama jalasani. Orang yang selalu berkumpul dengan para ulama sama dia berkumpul denganku. Orang yang berkumpul dengan ulama di dunia, dia akan berkumpul dengan Tuhan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Beruntung dia anak kegiatan nasihatul Quran bersama. Ditambah lagi itu ya kalau begitu itu terusan kitabnya ya. Kanjeng Nabi begitu. Man asbaha wa huwa yasbiqul ma'asi. Bahkan nama yasbuha. Barang siapa pagi-pagi sudah mumet, sudah bingung, sudah pesimis urusan dunia, urusan pagi-pagi, itu dia sama saja tidak yakin dengan apa yang Allah akan berikan kepada dia, malah curhat kepada orang-orang. Itu sama saja dia itu tidak menerima. Itu min alamat adami ridho bi ismatillahi ta'ala alaihi. Dia sama saja tidak ridho, tidak menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Esok-esok wis update status gambar cepot bejundol. Ini hati-hati. Esok-esok wis share gambar meja kantor akan piye. Kira-kira dibaca BHM statusnya. Mudah-mudahan tanggal 20 maka baru buat acara umpamakan itu. Pagi-pagi terus begitu, itu bukan perbuatan yang baik. Nah, kita harus optimis. Karena orang yang optimis itu dia akan selalu melihat kesempatan dalam segala kesempitan. Tapi orang yang pesimis dia akan selalu sempit pada kesempatan terbuka lebar. Imam Ahmad dikasih ijazah doa begini yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Akan memberitahukan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu berulang. Tapi kalau ngomong misalnya sila pertama harus ada doa konon pakai saat cerita. Ya tapi iya kedua Nabi Musa nyatakan bahwa lakukan. Nah itu banyak menceritakan. Nah yang keempat ada silaturahmi. Terjalinlah hubungan saling sayang, saling kasih. Ini ada, kalau tadi kan bicara lebih teratur, Pak Ketua EBC, Pak Camat juga menyampaikan ada istilah-istilah yang memang tidak sama di tiap organisasi. Walaupun dianggapnya itu nanti kalau PPK itu tingkat kecamatan DPK. Kalau di KIK ini hanya PK. Saya tahu karena saya waktu itu menjadi ketua PK KIK salah satu. Nah, itu kalau di Basnas, Saklo Basnas tidak ada Basdat, tidak ada Baskan, tidak ada Wasna. Seperti itu lebih betul begitu. Kalau di kepolisian itu Polri, Polda, Polres, MUI dari atas sama MUI kan nggak enak. Coba di kecamatan MUI kan nggak enak. Sektor maksudnya kan itu. Ini nomenklatur ya.
istilah. Nah, banyak istilah yang sebenarnya itu adalah terminologi kita orang Islam. Karena sering tidak pakai, akhirnya milik orang lain. Banyak terminologi jargon-jargon milik NKRI, dan NKRI itu adalah Islam. Dan karena itu mayoritas, maka berarti itu kita sering tidak kita pakai jadi milik orang lain. Contoh, saya tidak bilang ini salah, tetapi ini kita lepas kita jawab. Kalau kita dengar anak kamu sekolah di mana, kuliah di mana, di Parahyana. Sekarang di Parahyana kita misalnya Kristen Parahyana. Kalau kita dengar peduli kasih Kristen, kayaknya kalau kasih dulu, termasuk di Pak Supriyadi, takbir itu milik Ancol, bukan milik mereka. Coba di Mars Ancol, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul nggak? Sekarang Ancol langsung mungkin orang takbir gitu. Ini banyak hal-hal yang diambil orang pada diri kita, karena kita tidak pernah mengucapkannya. Makanya sekarang itu tradisi apa yang lepas? Tradisi kita, budaya kita, ya, kekayaan kita ambil lagi. Lewat apa? Ngaji-ngaji bangsa itu banyak yang lepas itu. Nah, lewat hal lebih halal ini kan ada silaturahim, dan harus ada silaturahim, menyambung tali kasih. Pakai untuk tali kasih sih, ya kalau itu terjemahnya kasih. Nah, ada 3 jenis orang. Nah ini satu surga, yang dua tidak ke surga, tidak tahu kemana beda. Ada muasil, ada mukafi, ada tauhid. Muasil itu gini, kita itu gelem kondangan, naik kondangan kabaru, masuk kondangan kabaru. Dan kita pun mau kondangan ke orang lain, walaupun dia nggak kondangan sama kita. Kita mau berbaik kepada orang yang berbuat baik, dan kita pun tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Nah ini masuk surga. Dia tidak ingin kasih, tidak pandang sayang. Ada orang yang mukafir, ya proporsional kalau saya mah. Ya bakal kahani kondangan yang kita kondangan, bakal beli yang muat kita negara. Mun maneh datang ke kami nyambungan, ya kami naik nyambungan. Ente geus ngalahin acara. Tuh ada sih lagi ngalahin kami berbeli kan? Kayak itu, kayak gitu bro. Iya. Sebelum ya. Ya aku kamar itu minum nganjang, terus itu berkawinan dengan nganjang. Nah ini mukafi. Daiknya kan daik, bagusnya kan bagus daik. Ini yang lebih paling khotib. Ya, mulai kedua lah. Di baguran, ambil tebangan, kok di baguran. Nah ini akan terasa oleh orang-orang yang pernah nyalap, oleh orang-orang yang pernah ikut pikiran Allah. Itu mau beli 2 masa berapa? Tapi bakal beli semuanya tengil itu. Nebangan suara ya kalau mulai itu baru ada orang sepokok punya masa tidak, kalau kurang dari suku ada ngomong macam-macam. Nah, menurut lapangan pakai tapi racunnya dipendam. Nah, orang yang itu harus menjadi anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat. Dengan apa? Bi amwalihim, silakan dengan harta. Bi anfusihim, dengan masanya, silakan dengan zaman. Dengan pikirannya, dengan ilmunya, harus manfaat. Nah itu hadirin Allah. Kenapa? Ini yang kita target dari apa yang kita lakukan kemarin selama bulan Ramadan. Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebulan full. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqul lan ora dadiaken sapa ingsun al jinna injin wal insa lan manusa illa liya'budun. Angin supaya angin drakon pada imbas kok jin lan manusia ning kaula. Ini kan di depannya ada nafi diikuti istisna ilah. Itu artinya hanya begini. Tidak ada yang gagah kecuali aku. Itu artinya yang gagah hanya aku. Tidak ada yang cantik mah kecuali mama. Berarti yang cantik hanya mah. Tidak disuruh apa-apa kamu manusia dan jin kecuali ibadah. Berarti kita disuruh hanya untuk ibadah. Ingat, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk ibadah. Ibadah itu isinya apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu ibadah. Jadi tidak gibah itu ya ibadah. Tidak fitnah itu ya ibadah. Tidak hasud itu ibadah. Iqamatus sholat itu ibadah. Tuti zakat itu ibadah. Shaum Ramadan itu ibadah. Jadi takwa itu sama dengan ibadah. Nah itu. Jadi ibadah itu melaksanakan perintah yaitu ibadah. Menjauhi larangan yaitu ibadah. Nah makanya takwa itu didefinisikan imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini ada orang tidak sholat, buru ke masjid Jumatan, aduh makanya, kurang ke makanya jam bukan ibadah, ente makanya malah tinggalkan sholat, makanya itu ikhlal. Maka yang bukan menunjang sholat, malah meninggalkan sholat. Ini saya selalu bilang kepada para santri, kamu tidak usah jadi, tidak harus jadi ustaz di rumah itu, tapi sholatmu dijaga, jamaahmu dijaga. Saya tidak mengizinkan kalian itu bekerja yang menghalangi kamu jamaah, yang membuatmu susah jamaah. Makanya ini waktu-waktu dunia itu kadang mengganggu. Ini Nabi Sulaiman ditanya, Sulaiman, kamu milih ilmu, milih harta? Nabi Sulaiman berganti ilmu. Dengan ilmu aku terjaga, tapi dengan harta aku menjaga harta. Nih, ada orang sambung mungkin lah, itu rajin jamaah ke tahajud, sholat 5 waktu, kecuali Quran, karena cuma nanti ke masjid. Nah, sejak punya sepeda, dia akhirnya dagang keliling. Jamaahnya tinggal maghrib dan bisa saja. Kekuatan sepeda, daya jangkaunya paling lintas kecamatan 2-3. Begitu punya motor, dibukuk dagang Kabupaten, dagang Kasumpor, dagang Kacumbi, enggak. Mulai maghrib bisa melihat dengan jamaah. Begitu tambah lagi kekayaan. Dulu ketika belum punya motor, maka belakang motor. Tapi kan lain kali. Begitu punya motor, usik dari itu kok besok cari kunci atau ini kan gitu. Sin air malik. Dia jaga motor, bukan motor jaga dia. Nah, Bapak Ibu, belajarlah kita melepaskan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Pak Umar itu tidak, tapi saya belajar. Boleh Bapak Ibu saksikannya. Datang ke Cisarua pas hari raya santri baru orang. Ini pesantren saya enggak ada PD, enggak ada. Sebab saya punya kambing 2 kandang, 1 kandang 50, itu enggak? Itu enggak, 100 kamarnya. Nah, motor ada 4, mobil ada 2. Ya saya masih biasa aja. Belum loh. Toko ibu ada orang biasa, KMC, ada guru. Pantas di bagian ini dulu. Maksudnya begini.
bahwa jika itu memang adil untuk kita, pasrah aja, enggak ada kemana-mana. Nah ini, dunia itu mengangkat. Ini orang merasa butuh ibadah-ibadah, tapi ketika duitnya tambah banyak, yasinnya tambah hilang. Pengen bocah pun rajin melu yasin padilah. Barang wis duwe konter, yasin padilah nampak. Bapak pun lagi turun duwe apa rajin di rumah nanti. Barang sugih mana belakang. Ini bukan ajaran ulama NU. Karena ajaran ulama NU adalah al-muhafadzatu bil qadimi sholih. Apa yang sudah menjadi kebaikan kita jaga. Wal ahdu bil jadidil aslah. Ketika ada yang baru ambil, itu tambah menunjang kebaikan kita. Bukan indeksnya tambah turun, bukan grafiknya turun. Kita tambah sugih, tambah beli kartu jamiah. Pengen rajin melu jamiah apa-apaan. Barang jadi udara travel belum hadir. Mana yang kita belum ngomong. Gawa jamaah haji. Nah itu, gawa jamaah umroh, gawa jamaah ziarah wali songo. Tambah akhir jamaahnya, tambah subuh dompet rekeningnya. Ning jamiahnya jadi hilang. Jangan terjadi seperti itu. Kenapa? Apapun yang kita dapatkan itu harus tanpa menunjang kepada kita. Jika pekerjaan kita yang baru, jika harta kita yang baru, kok malah mundur. Kemarin saya Jumatan berangkat jam 11. Sekarang setengah 12. Tolong dievaluasi. Jangan menjadikan gak baru kan? Ini. Ingat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ada itu orang di PNS gak bisa jadi komandan, mungkin menghadapi bayar. Itu bagus caranya ngumpulin loh. Orang jadi kopi Aceh, mungkin masuk minuman lagi, itu anaknya bagus. Ini barang gue SK, bis mau SK ada di bank pesantren lama. Emang kali tak SK, MBC kata orang beli lanjut. Nih, wama kalau tidak illa liya'budun. Nanti Gusti Allah itu ketika di alam masa berhujjah. Ini silakan. Di dalam beberapa kesaksian belum kepada. Gara-gara apa? Gusti, kalau kau melarang, urip repot dan ibadahnya seret-seret. Sirat melarat loh. Mas boleh baca boleh. Masih dapat BLT nggak dapat. Nih, siapa yang lebih miskin dari Nabi Isa AS? Dia adalah contoh orang termiskin di dunia. Kemudian ada namanya mana nih? Penyanyi dangdut Hamdana. Aku merasa orang miskin di dunia yang penuh derita memandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu. Sebelum denganmu ingin tahu, sebelum engkau menyesal demikian. Di setel lagu dari nih, siapa yang lebih miskin dari Nabi Isa? Tapi Nabi Isa tidak pernah tinggal di mana. Beres, datang lagi, ente-ente. Kamu nggak suka ibadah apa semua? Gusti, pulang repot, buat pabrik aku. Hari ini meeting di sini, besok meeting di sana. Hari ini kita ini eksekusi ini, besok yang meeting di sana. Burung dipanggil bupati, kompon bagi-bagi CSR. Repot hidup saya.
Kira begini. Sampai polisi Nabi Sulaiman. Masih ibadah Nabi Sulaiman. Padahal sudah bisa. Kenapa? Nabi Sulaiman tidak ada niat menjaga harta. Hartanya itu betul-betul menunjang dia beribadah. Panggil lagi. Kamu kenapa ibadahnya belang betul begitu? Jangan lupa betulnya dan mata belang itu. Sopra, ayo masuk ayat tak? Apitik karyawan Sultan Gusti. Apitik karyawan LG. Apitik karyawan laki. Apitik karyawan muka. Apitik karyawan hadis dinamika sentosa. Di bagiannya apa? Saya MOU dengan mereka dengan komisi 7. Bapak Ibu, saya kasih pembilang, kalau pembilang, duit anak dengan anjing damai, terus kita beri mula, dapat mereka 1,5 juta, itu anjing di kafe itu, so kayak sama masalah ada, bilang itu bersertifikat. Kenapa? Kebetulan menurut 17, saya ninggani kali ini atau boleh bersih, akhirnya koyo, sobat ya, sampai lalu ini. Bakal menjadi support yang naik tulis rekomen anak kita dibayar nah 11,5 itu bayar ke LPK nya tapi catat saya tidak berharap anak-anak santri saya pulang dari pesantren program sarjana tanpa duit begini saya pernah begini ya kedatangan Jangan saya kan mau banyak saya mau Malaysia baik saya dapat tugas menjadi sampai kapan sampai pensiun habiskan umur di sana nanti setelah repot baru kembali Indonesia loh kan kok belum gitu kesel kita punya saja saya kan gitu makanya saya punya program sendiri pada saat itu anak-anak saya back to village mereka harus bangun kampung ya kakak-kakak ini bagian ini saya dan guru apa yang sering jadi guru atau itu kuliahnya sama saya di Bungkot pada ini semuanya insya Allah banyaknya pernah saya ajar pulang kampung bangun kampungmu masa kampungmu nanti banyak bahan banyak tangan banyak naburan kamu yang punya kampung di sana kamu jaga kampungmu itu slogan saya dan saya bukan dengan teman-teman saya akan pulang kampung di sana waktu itu hampir berangkat ke Mesir saya ada di Qatar ya kita kan banyak keadaan harga mati masa potensi tertinggi kita usia produktif kita habiskan di orang sampai kapan menjalankan jadi kota pensiunan tuh saat kita energi gunakan energi itu untuk kampung kita itu makanya ketika Nabi masih energi beliau bertahan di Mekah baru setelah tidak punya kekuatan apa-apa selain fisik suruh hijrah. Nah itu bangun negeri dulu lah, bangun desa kita dulu. Nah begini. Lalu dipanggil lagi sini kamu. Kenapa kamu di dunia ini lapor ibadahnya jelek? Gusti, saya di dunia dulu itu bolak-balik rumah sakit. Oh jadi itu berasa orang sakit ya? Iya. Ya itu gara-gara dipermudah masuk rumah sakit, jadi senang di rumah sakit. Ambulan nanti, ya beneran. Berobat gratis. Jangan-jangan kamu ke rumah sakit bukan berobat. Gue kenalan suster gaya. Enggak Gusti. Betul saya ini memang malas ibadah saat di rumah sakit. Baik. Kamu tahu nggak Ayu? Dia itu sakitnya paling parah. Sampai ada riwayat setiap waktu beliau itu diambil dulu belakangnya, habis itu ditaruh lagi di badannya belakangnya. Itu Nabi Ayub, enggak kepala. Sampai pakai judul kesel. Tapi saya tidak yakin pakai judul kesel. Kenapa? Karena malaikat itu dikasih hawa nafsu ya. Intinya kalau kata orang begini, yuk, bila Nabi, coba doa sama Gusti Allah, pasti kamu dikasih sembuh. Malu kenapa? Saya pernah dikasih kaya 80 tahun. Sekarang saya sakit
baru 30 tahun. Masih ada 50 tahun untuk kembali itu. Laporan kita membela single siji update status. Aku tuh Pak Kuku mau bisa kerja lagi, kita mau pergi bola kan gitu. Terkira karek sakit kepala sebelah, cangkape di sebelah. Obat sakit kepala sebelah itu minum korek di bulan, udah. Karena sakitnya cuma sebelah. Di sini jadi Kang Maman pulang bisa jalur lewat mungkin setengah. Ndase lagi ribut sebelah, lagi migrain. Kalau di sel, minggu kami itu nyuwun jiadah doanya kan. Lebih sakit sebilang setengah sakit. Memang bioli kejar doa cuma mental kita jangan di sana. Mental orang suka terlihat kaidah agama itu jangan begitu. Sembunyikan sakit itu. Yang harus ditampakkan kebahagiaan. Wa amma binik madallah dikatakan Dis. Ibu-ibu tong nyumput terus menang arisan biasa. Sahabat sih pengen mayolah kita ngibung oleh arisan. Biar dari wayang itu dalam kantor sosial orang. Air dari aku saya lakukan. Awi baru kebahagiaan kami hidup. Awas pengen itu ngancam. Bukan beberapa kali kita tayangkan. Sekali mereka langsung pakai siapa langsung 250 kotak. Nah, air dari aku saya ini. Malah nyoblos air mah. Belum ke mana-mana gara-gara kelahiran. Tugas pengurus NU itulah sampai dengan tadi untuk membina mitra kita yang disuruh berkhidmat. Ingat baik sampean. Ingat itu, sama muslimat juga partai juga sama. Baikat kita itu di antara siap berkorban dengan waktu, dengan harta, dengan pikiran. Jadi teman-teman nanti sih dicatat tarik pengurus yang diundang. Gue anak pembeli catat ini. Cuma jadi catatan masih mulai tadi senang. Aku beli pasukan kalau kan gitu. Nah ini, nah diharapkan. Nah ini momen hal mental yang hebat itu harus muncul. Nah, saya selalu bilang bahwa berkemp itu jangan beri momen, Pak Dian. Ya waktu saya NU berkabili. Orang itu jangan begitu. Berkemp jangan beri momen. Takkan bermomen bila NU. Mau apa-apa ajak NU ke kongres. Itu yang benar. Mau apa-apa ajak NU bayar. Yang anak diskonan bayarin ajak anak-anak serikat. Ibu tuh minggu ditakon takonnya diskon, anak beli diskon kan itu kok. Yang anak program ini aku misalnya beragam pilih itu sama ada program aku misal pilih itu. Jadi ketika bermomen pilih jangan dibalik berkaitan pilih momen itu yang salah. Nah, paham ya? Nah, mudah-mudahan lahan kita takut agar kita semakin bertakwa itu tercapai. Itu finish di sana. Finishnya harus di sana. Ya. Hadirin Allah, karena saya lihat sebagai KBNU keluarga banyak ada ulama besar masing-masing semua. Yang kecil di sini kan gitu ya. Kecil besar. Tapi saya itu luar biasa. Orang-orang yang sampai itu selalu berwajah ceria. Padahal SK apapun di lingkungan itu tidak ada korelasi dengan honor. Tetapi semangat kita harus seperti kanjeng Nabi. Mislalus nikmah. Tidak ada yang pernah kami lihat seperti punya Rasul. Kutun babar pisah, kutun sama sekali. Ya wajah surur, wahai wajah yang selalu gembira, wahai yang selalu menebar kebahagiaan. Sekalipun kita jadi pengurus itu tanpa gaji, tidak akan dikasih pesangon, tidak ada rumah dinas. Pokoknya kita harus melakukan berkhidmat. Ingat, kita bersyukur menjadi orang yang selalu pada kebahagiaan
Alhamdulillah. Terakhir, nah dari saya, dosen Pak Mamat, cancelingnya udah jalan belum? Sudah. Terbanyak di sana. Buntu. Padahal mereka menemui jalan buntu. Besar ya. Berapa pertandingan? Buntu. Apa sih? Panitia cancel. Pertandingannya berapa bulan? Bulan. Hah? 1 bulan ya? 2 juta Pak. Per 7 minggu ya? 6. 5. Kalau ibunya wakil, pahing, manis itu kan lebih jatuh 35 hari ya? Ya berarti 5 per 5 minggu. dapat 2 juta. Luar biasa. Itu udah luar biasa dia itu Pak Maman. Sedih sampai semono. Maka seluruh gaji saya. Bapak Ibu, kita lihat ya. Majalah ini lebih dari 1 juta. Kalau setengahnya ibadah olahraga itu dan disiplin sering per bulan itu ribuan, per bulan ribuan. Itu 9 miliar Pak. Kali 500 ribu 9 miliar. Jadi kalau Cilacap bisa 1,5 itu, ya Cilinggiri Pak Pusat Pasir. Kan segitu kan? 500.000 orang kali 2.000, 9 miliar langsung ya. 9 miliar. Saya kasih lihat buat butuh aja pengen buat bikin lagi. Ya, nanti kalau sudah dulu. Ya, mohon maaf, saya bukan salah pelatih, makanya saya hanya bisa kesini kalau kesini. Untuk biar yang benar motivasi, kangen buat untuk. Sebenarnya seluruh ya maka ya dengan saya ini wajib hadir kamu Pak Kapolres masa jam 2 juta ada langsung Pak Kapolres lebih 3 juta ya. Nah ini saya bicara begini biar kita memotivasi. Ingat dulu itu sebelum ulama itu nakut itu kita para saudara ya saudara ya ulama yang saudara ya paling tidak ya kita ini prinsip utamanya adalah apa? Al-muhafadzatu bil qadi menjaga tradisi-tradisi yang baik wal ahdu bil jadidil Aslah. mengambil berinovasi berkolaborasi jika itu lebih baik. Al-aslah sumal aslah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ya, dengan kita semangat berilmu seperti yang saya sampaikan, kita akan didaulat menjadi santrinya Mbak Hasim Asari. Amin. Amin. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami